Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan pematerian yang akan dibahas pada hari ini yaitu pemakaian huruf. Nah, seringkali seseorang ataupun pelajar ataupun mahasiswa, baik pun itu mahasiswa, seringkali ada ketidaktepatan dalam penggunaan huruf dalam kosakata maupun dalam kalimat. Nah, padahal huruf abjad di dalam bahasa Indonesia terdiri dari atas 26 huruf. Nah, ini hurufnya. Ini ada yang berbentuk kapital dan ada juga yang berbentuk tidak kapital ataupun disebutnya non kapital. Dan nama-namanya ketika pengucapannya itu memiliki beda-beda pengucapannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, itu pengucapannya. Sangat berbeda dengan bahasa asingnya, khususnya bahasa Inggris. Yang berikutnya tentang huruf vokal, di mana huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. 5 huruf di sini sangat penting di setiap kata-kata, di setiap satu kata, di setiap dua kata, apalagi dalam satu kalimat sampai satu paragraf. Itu sangat penting. Jika di mana di dalam satu kata tersebut tidak ada huruf vokal, maka kata tersebut maknanya akan sulit, rumit bagi pembaca. Jika membaca dalam tulisan itu sangat rumit bagi pembaca pemula ya. Nah, di sini huruf vokalnya ada dari huruf A menjadi posisi awal, yaitu jadi bentuk kata api. Jika di posisi tengah menjadi bentuk kata padi, posisi akhir ada lusa, dan seterusnya itu. Huruf E enak, petak, sore. I itu simpan, murni. O oleh, kota, radio. U ulang, bumi. Nah, itu huruf-huruf vokal itu sangat penting di setiap kata. Nah, di dalam keterangan ada pengucapan yang kata yang benar di bisa disebut kata yang benar itu di akritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Nah, di akritik yang pertama yaitu dari huruf E. Banyak pengucapan-pengucapan huruf E ketika digabungkan dan disatukan menjadi satu kata itu pengucapannya banyak yang berbeda. Ada contoh dari kata teras, ada yang mengucapkan teras, ada yang mengucapkan teras, ada yang mengucapkan terasnya eh, lebih apa ya, lebih dominan, E-nya lebih jelas gitu. Nah, setiap suku budaya yang ada di Indonesia itu setiap daerahnya bermasing-masing daerahnya itu pelafalan di sini akan berbeda-beda pengucapannya. Apalagi yang dampaknya paling membedakan itu seperti dari budaya Batak dan budaya Jawa itu lebih pelafalan huruf E-nya itu lebih lengket, lebih jelas gitu ya. Kalau dari budaya Sunda itu banyak variasinya, ada ada U, ada juga E, banyak variasinya. Nah, ada di sini kata yang berikutnya ada kedelai merupakan bahan pokok. Ada yang mengucapkan kecap, ada yang mengucapkan kecap, ada yang mengucapkan juga kecap, kecap. Itu ada dua pengucapan. Nah, ini contoh-contohnya. Yang berikutnya, diakritik E. Ada yang
pengucapan film seri, ada pengucapan seri, ada yang mengucapkan seri. Nah, ada yang mengucapkan militer, macam-macam pengucapan di setiap daerah dan bagaimana karakteristik dialeknya, ya, lagamnya, ya. Ini contoh-contohnya. Setiap pengucapan dari huruf E itu berbeda-beda. Lanjut kita kepada huruf konsonan. Nah, di sini barangkali kalian baru mendengar akan apa itu huruf konsonan. Huruf konsonan itu yaitu selain dari huruf vokal yang jumlahnya ada 21 huruf. Nah, di sini dapat kalian baca. Nah, ini huruf konsonan ini bisa berposisi pemakaian katanya ada di awal, ada di tengah, ada juga di akhir. Ya, dapat kalian simak. Dilihat ya, silakan. Setiap huruf konsonan ini juga sangat penting. Jadi setiap kata-katanya, apalagi penempatannya ya di setiap awalan kata. Kata ini mau ditempatkan di mana nih? Oh, huruf konsonan ini terletak di mana nih? Itu sangat penting. Nanti pembahasannya berikutnya. Nah, khususnya dalam huruf Q dan X itu digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkannya S kebanyakannya. Nah, itu. Ketika huruf Q dan X ini jarang digunakan seperti huruf penyebutan kata benda, penyebutan kata-kata apa lagi ya? Kata-kata seperti jenis makanan, buah-buahan, itu jarang yang menggunakan huruf X ini. Yang di awalnya, huruf Q juga jarang. Nah, itu di dalam bahasa Indonesia. Huruf diftong. Nah, huruf diftong ini huruf gabungan. Dari mana huruf diftong ini ada 4 yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. A, I, A, U, E, I, dan O, I. Nah, gabungan huruf diftong ini yang ada di posisi awal itu hanya 2 kata. Autodidak dan juga eigendom. Ya. Terus kemudian penggunaan posisi tengah itu banyak, penggunaan posisi akhir juga banyak. Nah, yang paling jarang di dalam penggunaan huruf diftong yaitu dari posisi awal. Lanjut kepada gabungan huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan ini ada KH, ANG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan yang dimana penulisan khusus, akhir, tarik. Nah, di sini posisi-posisi awal, tengah, akhir yang agak jarang yang dipergunakan di posisi akhirnya itu NY ya. Banyak nyata. Kalau nyah itu beda lagi. Ada akhiran A-nya itu masuknya kepada imbuhan ya. Kalau NY saja itu masuknya kepada konsonan. Baik, lanjut. Huruf kapital. Nah, di sini banyak yang kita kurang disadari ketika kita menggunakan huruf kapital yang dimana peletakannya harus di awal kalimat kah, di pertengahan kalimat kah, di akhir kalimat kah? Bagaimana itu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital itu pasti di setiap awal kalimat itu pasti menggunakan huruf kapital. Ya, seperti contoh-contoh kalimat-kalimat berikut ini. Ada kalimat tanya, ada kalimat penjelas ya. Ya, di sana ada juga huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Nah, di sini.
setiap nama orang itu, setiap kalian menggunakan apa atau menggunakan penulisan nama itu harus menggunakan huruf awal dari nama tersebut menggunakan kapital. Lanjut. Nah, ini catatannya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Nah, nama jenis ikan, seperti ikan itu kan ada macam-macam, ada ikan mas ya, ada ikan mujair, ada ikan paus dan seterusnya. Itu tidak menggunakan huruf kapital di dalam katanya, di dalam dalam kalimat gitu. Tapi kalau di awalan kalimat katanya itu menggunakan kapital. Tapi kalau di dalam kalimat itu tidak menggunakan kapital. Contohnya seperti saya punya ikan mas. Nah, itu saya punya ikan mas 50 ekor untuk bibit unggul. Nah, misalkan itu. Nah, ikan mas tersebut itu penggunaan hurufnya tidak harus kapital. Contoh yang kedua itu huruf yang sering digunakan itu kan ada ya, di kita ada yang menggunakan bin, binti, boru, dan pan. Nah, pada penggunaan huruf ini, kata-kata ini itu menggunakan sebetulnya katanya harus hurufnya harus kecil di dalam penggunaan kata bin ini, itu ya, kata-kata yang digunakan kepada setiap nama-nama orang ya. Kalau di dalam Islam itu kan biasanya ketika yang sudah almarhum kan ada binnya ya, seperti itu. Itu penggunaan hurufnya itu harus kecil, B-nya itu ya. Lanjut. Nah, huruf kapital dipakai pada awalan kalimat dalam petikan langsung. Nah, dalam petikan langsung itu seperti adik bertanya. Nah, itu petikan langsung itu. Jadi penjelas apa yang akan dijelaskan pada kalimat yang akan datang gitu. Penjelas sebelumnya gitu maksudnya. Itu petikan langsung. Ada juga penjelasan sebelum kalimatnya. Sesudah kalimatnya, mohon maaf, sesudah kalimatnya. Seperti katanya, ya, mereka akan berangkat dan seterusnya. Itu petikan langsung disebutnya. Nah, itu penggunaan petikan langsung harus menggunakan huruf awalnya itu kapital ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, kan kita di dalam Al-Quran itu seringkali membaca hambanya ya, ya Tuhan itu hambamu itu kata-kata tersebut itu di nyahnya ini maksudnya ke siapa? Kalau maksudnya ke Tuhan itu nyahnya itu harus menggunakan huruf N-nya besar meskipun itu bisa disebut imbuhan ya, bisa disebut imbuhan, tapi kita harus dikasih simbol garis tengah pemisah bahwa ini menyebutkan kepada Tuhan gitu. Kalau penyebutannya kepada orang lain, kepada sesama orang, sesama makhluk manusia itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Dirinya seperti itu, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar. Nah, kehormatannya ada haji, yang seperti itu. Haji, sultan, imam, nabi, raden. Itu awalan katanya, setiap awalan katanya itu harus menggunakan huruf kapital. Mau di dalam kalimat, mau di awal kalimat. Nah, ini juga contohnya seperti ini. Selamat datang yang mulia. Nah, yang di sini mempertegas lebih menghormati kepada mulianya. Jadi menggunakan huruf kapital.
Nah, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, dan gula anggur. Nah, itu ketika kita menjelaskan penyebutan-penyebutan jenis makanan, terus makanannya tersebut ada di ciri khas di suatu daerah, itu tidak perlu menggunakan nama suatu daerahnya tersebut menggunakan huruf kapital, gitu ya. Seperti kunci Inggris, ya kunci tolak, ya, kunci ring. Nah, berikut contoh yang bukan menggunakan nama jenis. Nah, kalau di sini berbeda lagi. Kalau sepertinya eh, ada ciri khas baju ya, baju batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja itu menggunakan huruf kapital seharusnya. Ya, kalau jenis-jenis benda, benda kemudian buah-buahan itu harus tidak harus menggunakan kapital seperti itu. Kalau ini pakaian kan, batik itu ya. Nah, ini untuk penggunaan gelar ya, gelar-gelar di setiap perguruan tinggi. Silakan kalian bisa membacanya. Nah, ada selain dari perguruan tinggi juga ada gelar tuan dan nyonya. Penulisannya seperti ini. Nah, seringkali kita mendengar huruf miring ya yang dipergunakan di dalam kalimat maupun satu kalimat. Nah, huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, seperti kita mengutip dari buku yang dimasukkan kepada karya ilmiah itu menggunakan huruf miring ya. Saya sudah membaca buku, nah judulnya itu disebutkannya menggunakan huruf miring. Seperti ini ya. Nah, untuk penulisan daftar pustaka seperti yang di bawah itu Pusat Bahasa 2011 itu judulnya menggunakan huruf miring. Judul bukunya. Kalau seterusnya tidak perlu. Cetakannya tidak perlu, penerbitnya juga tidak perlu. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya huruf terakhir kita abad. Nah, kata abad itu adalah D ya. Itu menggunakan huruf miring. Nah, ini ada kalimat penegas atau penjelas. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Dipertegas kata-kata pertegasan menggunakan huruf miring. Nah, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata-kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, ketika kita dalam penulisan karya ilmiah, terus ada bahasa asing yang harus kita kutip. Nah, itu bahasa asing tersebut itu harus menggunakan huruf miring. Bahasa asing selain dari bahasa Indonesia, mau bahasa budaya juga harus menggunakan huruf miring. Itu ya. Tergantung kita menulisnya. Kalau kita menulisnya karya ilmiah tentang menggunakan bahasa Inggris, berarti bahasa Indonesia masuk kepada bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga yang miring gitu. Tergantung penggunaan bahasanya. Nah, tetapi ada tetapinya ketika kita menulis kemiringan itu selain kepada nama-nama orang asing ataupun organisasi ya, lembaga organisasi itu tidak perlu menggunakan huruf miring. Kemudian yang kedua dalam naskah tulisan
tangan atau mesin tik, bukan komputer. Bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Nah, kalau zaman dahulu ya, sebelum ada komputer, itu menggunakan mesin tik itu ditandai huruf miringnya itu ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring itu kan. Nah, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH ya. Seperti pada kata Ramadan tidak dapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini DH ini kan tidak ada ya, dari diptong dari apapun itu tidak ada ejaannya. Nah, maka dari itu harus dipertebal. Kata EF itu mengungkapkan ora F labora berarti dari dan. Dan huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian keterangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, yang di sini yang ditulis dari latar belakang ini yang dimaksud adalah subbab. Yang maksud subbab itu latar belakang. Kalau bab itu bab 1. Nah, bab 1 terkait tentang apa? Pendahuluan. Nah, pendahuluan misalkan. Nah, di bawahnya itu ada latar belakang. Nah, itu latar belakang itu disebutnya subbab. Itu. Contohnya seperti ini ya. Semoga kalian dapat dapat jelas apa yang sudah saya jelaskan dan dapat kalian terima apa yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya dan mohon kerjakan penugasannya dan selesaikan tepat waktu dalam penugasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.